Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita boleh persiapkan hati kita. Kita boleh naikkan ucapan syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan selama sepekan ini. Karena kita sadar kita ada sampai hari ini semua karena cinta dan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Semua karena Kau Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan.
mungkin semua tanpa campur tanganmu. Takkan usai kasih sayangmu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Saya minta bagi jemaat saja menyanyikan pujian. Sadar semua karena Cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. saya belum minta jemaat saya menyanyikan pujian. Ku sadar semua karena
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu yang menyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Semua tentang Engkau, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan bagi ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami lebih lagi kepada Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik. Kebaikan-Mu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan lebih lagi Tuhan kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang percaya, kita boleh sama-sama katakan amin. Amin. Silakan boleh duduk. Jemaat Tuhan.
Kita semua percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu, kasih Tuhan tak berkesudahan dan rahmatnya selalu baru buat hidup. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Mari saya ajak jemaat untuk Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Siapa rindu yang lebih lagi untuk berdiam dalam bait-Nya Tuhan? Amin. Kita semua rindu untuk dekat dengan Tuhan. Ajarku berdiam Tuhan, dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu.
membawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari kita dambakan hadirnya. Inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku, Katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam tenang di hatimu. Hidupku ini hidupku Tuhan. hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam tenang di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hati Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam tenang di hatimu. katakan kepada Tuhan. Ajarku berdiam tenang di hatimu. Sekali lagi katakan dengan iman. Ajarku berdiam tenang di hatimu. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan jemaat boleh duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Mari kita masuk lebih lagi dalam kasih-Nya Tuhan. Karena dalam kasih-Nya hidup kita boleh dipulihkan, hidup kita boleh dikuduskan. Karena kebaikannya hidup kita boleh disucikan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. kerinduan kami Tuhan. Bagaikan emas yang murni, Bentuk hatiku, bentuk hatiku selalu. biar kami menjadi ciptaan yang Biar baru, ku menjadi ciptaan baru, yang serupa dengan gambar-Mu Tuhan Yesus.
semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Mari sucikan kami Tuhan, Sucikan kuduskan hati kami. Kuduskan hatiku, Tuhan. Kepada Tuhan, bentuklah hatiku, hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Kami mau dipulihkan Tuhan, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, jadi serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya boleh minta untuk kaum pria, bapak-bapak boleh menyanyikan lagu ini, biar hidup kita, hidup bapak-bapak, hidup kaum pria di tempat ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya minta untuk para ibu-ibu, kaum wanita boleh mendoakan kaum pria di tempat ini, boleh mendoakan suaminya agar bapak-bapak di tempat ini boleh mengalami pemulihan, boleh dikuduskan Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan hidupnya, semakin hari semakin indah. Nanti untuk selanjutnya setelah selesai di bait pertama, boleh gantian ya, ibu-ibu yang boleh menyanyi dan bapak-bapak boleh mendoakan bagi ibu-ibu agar ibu-ibu pun boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami revival dalam hidupnya, menjadi ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita di sini semua boleh mengalami pemulihan dan boleh mengalami revival dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Mari saya persilakan bapak-bapak terlebih dulu yang boleh menyanyikan, dan ibu-ibu boleh mendoakan suaminya, boleh mendoakan anaknya, saudaranya di dalam Tuhan. Untuk kaum pria, mari saya persilakan menyanyi. Kekudusan-Mu memulihkan setiap pria di tempat ini Tuhan. Mari kaum ibu boleh bergantian untuk menyanyikan pulihkan hati kami Tuhan. Hatiku dengan kasih
katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Hatiku seperti hatimu, Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, Bentuk hatiku, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Hatiku seperti hatimu, kami berdoa kudus pagi hari ini berkenan Tuhan. bagimu, Ya revival dan pemulihan terjadi Tuhan dalam setiap pribadi kami. Engkau yang kuduskan, Engkau yang pulihkan setiap hati Tuhan. bentuk Engkau yang membalik setiap luka Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar kami mendapat kekuatan yang baru. menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku.
sembah Dia saudara. Oh Tuhan, kami sembah Engkau yang boleh kita nikmati. Mari pagi ini kita cari alasan sebanyak-banyaknya untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin memang iya kita menghadapi tantangan, tapi itu tidak berarti Tuhan meninggalkan hidupmu. Memang mungkin iya engkau sedang menghadapi badai, tapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai hidupmu. Mari cari alasan untuk bersyukur pagi ini di hadapan Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Tetap kami lihat penyertaan-Mu. Tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan. Tetap kami lihat Engkau menggandeng tangan kami sampai hari ini. Tetap kami rasakan Engkau ada dekat dengan kami Tuhan. Tetap Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan, kekuatan, pemeliharaanmu atas kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, kami bisa beribadah hari ini dalam anugerah-Mu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema buat kami dan membekali hidup kami untuk kami makin mengerti akan Engkau Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini menyampaikan apa yang Engkau inginkan, tepat seperti apa yang Engkau mau, dan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, orang luar biasa senyumnya luar biasa saudara. Senyum luar biasa. Ke kanan kirinya. Wih mantap. Segar. Haleluya. Ya bersyukur sekali Tuhan baik kita boleh berjumpa kembali hari ini.
Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat satu tema, yaitu kasih Allah yang luar biasa, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, berapa banyak saudara percaya kita punya Tuhan yang luar biasa? Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara. Nah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, maka sebetulnya apapun yang berkaitan dengan Tuhan, maka sifat kedahsyatan dan keluar biasaan itu juga akan mengikuti, saudara. Karena Tuhan kita luar biasa, maka apapun yang berkaitan dengan Tuhan, maka sifat kedahsyatan dan keluar biasaan ini akan ikut di dalamnya. Contohnya gini, kalau kita bicara tentang kuasa Tuhan, nah tentu kita nggak bisa lepas kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Sifatnya ngikut karena ini berkaitan dengan Tuhan, saudara. Kalau kita bicara tentang kesabarannya Tuhan, maka sifat sabarnya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Contohnya apa? Lo ngadepi kita tetap sabar tuh. Ya ngadepin kita sering menyakiti Tuhan, kadang kali juga berbuat dosa, tidak peduli dengan Tuhan, dia sabar tuh. Ya saudara, kalau Tuhannya nggak sabar mungkin hari ini kita sudah nggak ibadah semua, saudara ya. Sudah kesambar petir mungkin, saudara kasih Tuhan. Nah kalau kita bicara tentang berkat Tuhan, tentu kita tahu bahwa berkat dari Tuhan itu berkat yang sifatnya juga dahsyat dan luar biasa. Bayangkan saudara, kalau Anda baca firman Tuhan, salah satu janji Tuhan memberkati umatnya, itu dikatakan sampai membuka tingkap langit, saudara. Terjemahan lain mengartikan Tuhan memberkati sampai membuka pintu surga, bayangkan. Ya, Tuhan memberkati enggak kecil-kecilan, enggak sedikit-sedikit. Kalau perlu pintu surga aku buka buat memberkati umatku. Ya itulah Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga apapun yang berkaitan dengan Tuhan akan juga sifat dahsyat luar biasa ini mengikutinya, saudara. Nah, salah satu hal yang luar biasa juga yang tidak bisa lepas kalau kita berbicara tentang Tuhan adalah ini. Kasihnya yang luar biasa, saudara. Kasih Allah yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan, maka tentu saja kasihnya adalah kasih yang dahsyat dan juga luar biasa, saudara. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar bersama mengapa kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa. Mengapa kasih Tuhan bagi kita adalah kasih yang luar biasa. Kita mau lihat paling tidak ada dua alasan mengapa kasih Allah adalah kasih yang luar biasa. Alasan pertama adalah karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak bersyarat, saudara. Kasih Allah kita, kasih Tuhan kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Mungkin banyak dari saudara tahu atau mungkin semua dari kita mengerti, dalam bahasa Yunani ada 4 macam kata kasih, ya saudara, yaitu phileo, bicara tentang kasih persahabatan, storge, kasih dalam keluarga, ikatan orang tua dan anak antar keluarga berhubungan, ada hubungan darah, saudara, storge. Lalu yang ketiga adalah eros, ini kasih yang mengandung nafsu, kasih yang berkaitan dengan romantisme pria dan wanita, saudara, itu adalah eros. Dan khusus untuk Tuhan dipakai kata agape, saudara. Untuk kasihnya Tuhan dipakai kasih agape. Ini kasih yang berbeda dengan 3 kasih yang lainnya. Mengapa bedanya apa? Kasih lain selain agape yang ada dalam hidup manusia, semuanya bersyarat, saudara. Persahabatan, ya ada syaratnya. Ya dalam keluarga juga ada syaratnya, saudara kasih Tuhan. Kasih suami istri, ya itu juga ada syaratnya. Semuanya bersyarat, hanya ada satu yang tidak bersyarat. Yang mau menerima kita apa adanya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kita. Dan itulah adalah kasih Allah, saudara. Kasih agape. Saya ajak kita lihat satu ayat yang sangat terkenal, saudara. Satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terjemahan lain mengatakan, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Alkitab mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia di dunia ini. Yohanes 3:16 berkata demikian. Nah, kalau Anda baca ayat ini, adakah di sana syarat yang khusus dikatakan untuk menerima kasih Allah yang besar itu?
Ada syaratnya enggak saudara? Untuk menerima kasih Allah yang besar akan dunia ini. Tidak ada. Saudara. Tidak dikatakan untuk menerima kasih yang besar ini harus apa. Enggak ada saudara. Tidak ada saudara. Artinya kasih yang begitu besar itu disediakan bagi semua orang di dunia ini tanpa syarat saudara. Nah jadi alasan pertama mengapa kasih Tuhan Yesus kita adalah kasih yang luar biasa karena kasihnya itu tidak bersyarat. Artinya dia mengasihi Anda dan saya sepenuhnya dengan kasih yang sempurna dan tingkatannya sama bagi setiap orang, saudara. Kasihnya sempurna buat setiap kita dan tingkatannya, levelnya sama bagi setiap orang, saudara kasih Tuhan. Nah, mengapa penting bagi anak-anak Tuhan khususnya orang-orang percaya betul-betul menyadari, tidak sekedar tahu bahwa Tuhan mengasihinya dengan tulus dan tidak bersyarat. Saudara, saya rasa semua orang tahu, semua anak Tuhan ngerti, Tuhan cinta kamu, ya Tuhan cinta saya. Tapi belum tentu menyadari Tuhan mencintai dia itu sampai pada titik betul-betul menyadari, betul-betul percaya. Seringkali hanya sampai level sekedar tahu dan ini kurang begitu bagus, saudara. Yang baik adalah, yang penting adalah bagi anak-anak Tuhan betul-betul menyadari, sampai titik menyadari bahwa Tuhan betul-betul mengasihinya dengan kasih yang tulus dan tidak bersyarat. Mengapa ini penting saudara? Karena gini, seseorang yang meskipun mengaku sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia belum sampai pada titik kesadaran bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang murni dan tingkatannya sama, satu dengan yang lain sesama anak Tuhan, maka dia bisa punya keyakinan di dalam dirinya bahwa kasih Tuhan kepadanya itu berbeda dengan kasih Tuhan kepada anak Tuhan yang lain. Dan hal ini seringkali menjadi penghambat orang ini mengalami pengalaman akan kasih Tuhan dalam hidupnya, saudara. Ya contohnya sederhana gini, kadangkali anak Tuhan ketika ada dalam pergumulan, ketika ada dalam masalah saudara, dia mau berdoa nih, minta pertolongan daripada Tuhan. Tapi dia merasa lebih mantep kalau yang doain pendetanya. Dia merasa lebih jos gitu ya saudara, lebih yakin kalau yang mendoakan masalahnya itu adalah orang lain saudara. Adalah pendetanya atau hamba Tuhan. Mengapa? Alasannya adalah karena dia merasa doa orang lain yang dia anggap lebih dekat dengan Tuhan itu lebih manjur saudara. Lebih mantap gitu loh daripada doanya sendiri. Nah sebetulnya sikap hati seperti ini menunjukkan bahwa ia sedang berkata di hadapan Tuhan, dirinya memang dikasih oleh Tuhan, tetapi dalam tingkatan yang berbeda dengan orang lain. Sehingga ia yakin kalau orang lain tadi berdoa, Tuhan pasti lebih dengar daripada jika dia sendiri yang berdoa, saudara. Sehingga akhirnya apa? Pengalamannya dia mengalami kasih Tuhan secara pribadi dalam doanya pribadi tidak jadi kenyataan. Karena dia lebih yakin kalau dia menghadapi masalah, doa akan lebih manjur kalau orang lain yang mendoakan dia. Dan doanya sendiri kurang berkhasiat, kurang manjur. Kenapa orang bisa punya sikap seperti ini? Sebetulnya dasarnya ini. Dia tahu dia dicintai Tuhan. Tapi dia juga yakin dalam hatinya orang lain lebih dicintai Tuhan daripada dia. Makanya doanya lebih didengar daripada dia. Saudara kasih Tuhan. Padahal kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Alkitab mengatakan bahwa kita ini anak Tuhan, semua orang yang percaya kepadanya diangkat sama saudara. Menjadi anak-anak Tuhan. Saudara. Sama menjadi anak-anak Tuhan. Saya ajak kita lihat satu ayat. 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, Anda dan saya, diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuasa, saudara, kata kuasa di situ, saudara, itu dalam bahasa aslinya dibaik kata eksosia. Eksosia juga berarti hak, saudara. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, semua kita punya hak yang sama. Ya, punya hak yang sama untuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Jadi semua kita yang percaya kepada Tuhan ada dalam
tingkatan yang sama di hadapan Tuhan, yaitu dikasihi sebagai anak Tuhan dengan kasih yang tidak bersyarat tadi. Tidak diperhitungkan siapa nama kita, tidak diperhitungkan kita lahir di mana, tinggalnya di mana, kerjanya apa, hartanya berapa, punya follower berapa di Instagram, saudara. Enggak dihitung, Bapak Ibu kasih Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ada dalam tingkatan yang sama, anak Tuhan, saudara. Jadi enggak ada nih orang diangkat jadi anak Tuhan, lalu karena dianggap kurang layak jadi anak, diangkat jadi cucu Tuhan. Ya, lalu kurang layak lagi diangkat jadi buyut Tuhan. Gitu. Lalu dirasa mungkin kekristenan sudah agak lama jadi tantenya Tuhan, gitu saudara. Kalau laki jadi omnya Tuhan. Kalau hubungannya sama Tuhan jauh jadi ponaannya Tuhan. Gak ada saudara. Alkitab mengatakan cuma satu tingkatannya. Waktu kita percaya, kita semua dapat hak yang sama. Jadi anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Coba bilang kanan kiri saudara. Kamu dan aku anak Tuhan. Ya, bilang lagi kanan kirinya, kamu dan aku dicintai Tuhan sama. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi kasih Tuhan ini yang penting untuk kita mengerti. Kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Kasih agape yang menerima kita tanpa syarat. Dan itu berlaku buat setiap kita. Tidak ada yang lebih istimewa, saudara. Dalam tingkatan yang sama sebagai anak Tuhan, dalam hak yang sama sebagai anak Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, kuasa yang sama disediakan buat kita. Waktu kita berdoa, jawaban yang sama disediakan buat kita. Mujizat yang sama yang disediakan Tuhan buat di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus lakukan, juga disediakan buat kita. Karena apa? Haknya sama, tingkatannya sama, saudara. Jadi mengapa kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa? Alasan pertama ini, karena kasihnya kasih yang tidak bersyarat. Menerima kita, saudara, mengasihi kita dengan penuh, dengan utuh, dalam keadaan apapun, saudara. Ini alasan pertama mengapa kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Karena dia punya kasih adalah kasih yang tidak bersyarat, saudara. Lalu alasan yang kedua mengapa kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang berkuasa. Ya, kasih Tuhan mengapa luar biasa? Karena kasihnya adalah kasih yang berkuasa, saudara. Berkuasa kasih Allah, saudara. Ya, lalu pertanyaannya apa saja kuasa dari kasih Tuhan? Apa saja kuasa dari kasih Allah? Saya menemukan paling tidak ada dua, saudara. Dari kuasa dari kasihnya Tuhan. Yang pertama, kasih Allah, kasih Tuhan kita adalah punya kuasa untuk mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Berkuasa untuk mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Ya, saya ajak kita baca ada satu perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Dan ini menggambarkan gambar yang bagus sekali, saudara, tentang kuasa Allah mengampuni dan menghapuskan dosa manusia. Kita lihat di Matius 18 ayat 23 sampai yang ke-34. Ya, saya ajak kita melihat akan perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. Segala utangku akan kulunaskan. Oke. Nah, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai
dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikannya segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara, nah saya percaya kisah ini tentu bukan kisah yang asing bagi kita, karena seringkali dipakai untuk menggambarkan apa yang terjadi jika kita menolak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yaitu sebetulnya seperti cerita ini kita seperti diserahkan kepada Al-Gojo yang membuat hidup kita menjadi menderita karena kesalahan orang lain yang kita tidak ampuni. Saudara kasih Tuhan. Tapi kita nggak akan membahas itu. Nah saudara, kalau kita melihat di kisah ini, saudara, dikatakan tadi ada seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya, mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah menurut saudara, siapakah raja yang mengampuni hutang 10.000 talenta tadi? Siapa saudara? Siapa raja yang mengampuni 10.000 talenta? Tuhan Yesus, betul saudara kasih Tuhan. Ini gambaran dari Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni. Dan sebetulnya dari kisah ini Tuhan Yesus memberikan gambaran betapa hebatnya kuasa kasih Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dan menghapuskan kesalahan manusia. Saudara kasih Tuhan. Dari mana kita tahu? Ini. Dikatakan tadi bahwa hamba yang datang kepada Tuhan yang punya utang kepada raja, ya, itu memiliki hutang kepada sang raja sebanyak 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta yang awalnya dihapuskan oleh sang raja, lalu karena si hamba ini tidak mau mengampuni kawannya yang berhutang, maka oleh sang raja tadi ia diserahkan kepada Al-Gojo dengan tujuan membayar hutangnya sampai lunas. Perhatikan ya 34 ini. Maka marahlah Tuhan menyerahkan kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya, saudara. Jadi oleh si raja ini, hamba tadi yang harusnya diampuni 10.000 talenta tidak jadi diampuni, malah diserahkan kepada Al-Gojo, saudara, untuk membayar hutangnya itu sampai lunas, ya, sampai lunas seluruh hutangnya. Nah, sekarang bayangkan gini. Hamba ini tadi dikatakan tidak punya uang membayar hutangnya. Jadi dia nggak punya harta untuk membayar hutangnya. Tapi dia harus bayar 10.000 talenta. Nah, katakanlah, ya, jadi gambarannya hamba ini diberikan kepada Al-Gojo dan kemungkinan besar dia harus bekerja. Karena untuk melunaskan seluruh hutang, dia harus kerja secara paksa untuk membayar 10.000 talenta tadi. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak 10.000 talenta itu dapat dia lunaskan dengan bekerja kepada sang raja tadi? Ya. Berapa banyak 10.000 talenta itu bisa dibayar dengan bekerja oleh si hamba tadi, bekerja kepada sang raja tadi untuk utangnya bisa lunas. Nah, saudara kasih Tuhan, berdasarkan konteks Alkitab, upah 1 hari kerja itu adalah 1 dinar. Orang bekerja upahnya kalau pantas itu 1 dinar 1 hari dalam konteks Alkitab. Nah, 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. 1 talenta adalah 6.000 dinar. Jadi 1 talenta itu upah 6.000 hari kerja. Atau kerja sekitar 16,5 tahun. Nah, 10.000 talenta itu adalah 60 juta dinar. Atau kerja tiap hari selama 165.000 tahun lamanya. Baru utangnya itu akan lunas. Siapa yang bisa kerja kayak gitu? Ini sampai anak, cucu, buyut, cicit terus, saudara, itu masih butuh 1.650 abad. Baru utangnya selesai. 1 orang. 10.000 talenta, kalau kita mau bayar ke Tuhan dosa kita, itu kerjanya selama itu 165.000 tahun. Itu yang dihapuskan oleh Tuhan.
Saudara. Jadi kisah ini sebetulnya, dari kisah ini Tuhan Yesus memberikan gambaran dosa kita mustahil bisa kita bayar. Gak ada yang namanya bayar dosa perbuatan baik, nonsense. Bayar dosa dengan kebaikan, gak mungkin, saudara. Kenapa? Karena butuh selama ini bayar. Butuh semahal ini. Jadi artinya hutang 10.000 talenta dari hamba ini merupakan jumlah yang mustahil dibayar, saudara. Dapat juga kita artikan dengan dosa dan kesalahan kita yang tidak mungkin bisa kita bayar dengan kekuatan dan kerja keras kita sendiri, saudara. Ya, jadi utang atau kesalahan atau dosa yang tidak akan pernah dibayar oleh si hamba yang berutang tadi, dikatakan di awal, dihapuskan oleh rajanya. Itu jumlah yang sangat besar, saudara. Sangat banyak, saudara. Dihapuskan oleh sang raja yang baik hati tadi. Nah pertanyaannya, alasannya apa? Kok hutang sebesar ini dengan mudah dihapuskan oleh raja? Alasannya apa? Kenapa hutang sebanyak ini dihapuskan oleh sang raja? Apakah hamba ini adalah hamba yang spesial bagi raja itu? Alkitab tidak kasih catatan itu, saudara. Apakah hamba ini adalah hamba yang luar biasa pandai dan menyenangkan rajanya? Alkitab tidak mencatat itu, saudara. Apakah hamba ini adalah hamba yang punya kemampuan hebat berjasa kepada sang raja? Alkitab juga tidak kasih alasan itu, saudara kasih Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa alasannya hutang orang ini yang sebanyak itu kok dihapuskan? Alasannya ada di Matius 18 ayat yang ke-27, saudara. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Kasih akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utang. Alasannya bukan karena hambanya hebat. Bukan karena hambanya berjasa. Bukan karena hambanya katakanlah seperti Daniel dalam Alkitab. Hikmatnya melebihi orang lain. Enggak, saudara. Alasannya utang 10.000 talenta dihapus. Ini loh saudara. Cuman ini alasannya. Belas kasih. Kasih Tuhan kepada manusia. Utangnya dihapus. Melalui pengorbanannya Tuhan Yesus tentu saja. Jadi alasannya adalah karena raja itu berbelas kasihan kepadanya, saudara. Karena kasihnya kepada si hamba yang tidak bisa bayar utang, maka hutang itu diampuni dan ia dibebaskan dari hutang. Ini gambaran hebatnya kuasa kasih Tuhan, saudara. Yang sanggup tidak hanya menerima kita apa adanya, tapi juga mampu mengampuni dan menghapus semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan pertanyaannya gini, mengapa penting anak Tuhan menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dan sanggup untuk mengampuni, bahkan menghapuskan dosa kita yang rasanya terlalu besar untuk diampuni, saudara. Mengapa ini penting? Kebenaran ini penting untuk kita sadari. Karena gini, jika seseorang meskipun dia anak Tuhan, tidak sampai titik percaya bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dan berkuasa untuk mengampuni dosa dan menghapuskan dosanya, maka orang seperti ini akan mungkin sekali menjalani hidup dalam perasaan tertuduh oleh rasa bersalah dari masa lalunya, saudara. Merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak diampuni, tidak layak dikasihi, tidak layak diberkati, tidak layak punya masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Dan akibatnya apa? Dia akan terus hidup dalam terikat, saudara, dalam keterikatan perasaan takut untuk datang kepada Tuhan, takut mendekat kepada Tuhan, takut minta hal yang baik kepada Tuhan. Karena dia nggak percaya kasih Tuhan sudah mengampuni akan dosa dan kesalahan. Nah, perasaan kayak gini kalau kita kaitkan dengan tema gereja kita, revival, saudara, maka orang yang masih hidup dalam rasa terikat dan tertuduh dengan masa lalu tidak akan pernah berani berdoa minta kebangkitan dalam hidupnya, saudara. Tidak akan pernah berani berdoa minta pemulihan yang luar biasa dari Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Merasa dirinya tidak layak untuk menerima hal yang baik daripada Tuhan. Atau dia berdoa tapi tidak yakin doanya akan dijawab oleh Tuhan. Karena dia merasa dosanya banyak, dosanya besar, kesalahannya banyak, ketidaksetiaannya banyak, dosa yang masih dilakukan banyak. Kalau aku doa, apa Tuhan jawab? Apa Tuhan mau ya ngampuni dosa?
Nah, kalau orang masih terikat dengan perasaan bersalah dan tertuduh di hadapan Tuhan, percayalah, orang itu berdoa pun gak nyaman, saudara. Tertuduh terus hatinya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, tapi puji Tuhannya, hari ini kita punya Alkitab di tangan kita, saudara kasih Tuhan. Kita punya Alkitab di tangan kita. Nah, dari kisah-kisah Alkitab, kalau kita baca dengan rutin setiap hari, kita akan menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata hidupnya tidak sempurna, saudara. Yang ternyata hidupnya berbuat dosa juga. Yang hidupnya ternyata melakukan hal yang keliru juga. Bahkan pernah terikat dengan hal-hal yang jahat di masa lalunya, saudara. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa kasih Tuhan berkuasa mengampuni dan menghapuskan dosa mereka, sehingga dengan penuh keberanian mereka melanjutkan hidup dalam kebebasan dan hidup mereka kemudian mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka sampai titik menyadari Tuhan berkuasa, kasih Tuhan berkuasa tidak hanya mengampuni tapi juga menghapuskan dosa-dosa mereka. Sehingga mereka jadi orang yang benar di hadapan Tuhan dan berhak untuk menerima yang baik daripada Tuhan, saudara. Saya kasih beberapa contoh, 10 contoh, saudara. 10 contoh dari Alkitab, saudara. Yang pertama, Anda menemukan kisah tentang Nuh yang bangun bahtera. Ini orang yang dikatakan Alkitab, orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, satu kali dia minum anggur, mabuk, saudara, hilang kendali, dan telanjang di dalam kemah, saudara. Ya, ini orang yang hidupnya benar, saudara. Alkitab mencatat hal itu pernah terjadi. Abraham, bapak orang beriman, orang yang dikatakan sahabat Allah, dia pernah berbohong tentang istrinya, saudara. Karena apa? Takut mati. Dia bilang istrinya, saudaranya, supaya jangan dibunuh. Sahabat Allah, orang paling beriman, takut, saudara. Orang paling beriman disebut sebagai bapak orang beriman pun takut dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan. Dia punya anak namanya Ishak, juga melakukan hal yang sama, saudara. Ishak ini orang diberkati luar biasa, tapi juga dia pernah berbohong sama dengan ayahnya tentang istrinya karena takut mati. Anda ketemu orang namanya Yakub. Siapa Yakub? Pembohong, orang licik, orang yang egois, orang yang cari keuntungan sendiri untuk kekayaannya. Ada orang-orang Kristen juga hidup seperti itu, saudara. Sama kayak Yakub. Ada Musa, ini orang dipakai Tuhan luar biasa, jenderal besar, tapi dia pernah jadi pembunuh dan pernah memberontak kepada perintah Tuhan. Jadi kalau kadang-kadang kita merasa aku kok ngelawan perintah Tuhan, itu ada temannya, saudara, di Alkitab. Namanya Musa, saudara kasih itu. Contoh lagi, Daud, saudara. Nenek moyangnya Tuhan Yesus. Orang yang diurapi, sahabat Allah, orang yang ada di hatinya Tuhan. Alkitab mencatat pernah berzina dengan istri anak buahnya sendiri. Dan kemudian membunuh anak buahnya itu supaya dosanya jangan ketahuan. Ini sahabat Allah loh, saudara. Alkitab mencatat seperti itu. Tapi apa kemudian Daud terus terikat dengan kesalahan masa lalunya? Tidak, saudara. Dia datang pada Tuhan, minta ampun dan melanjutkan hidupnya dalam anugerah Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Lalu kita juga ketemu nama Elia. Nabi yang luar biasa. Pernah merasa begitu stres. Sehingga depresi berat dan pengen mati. Ini nabi dengan mujizat yang dahsyat loh, saudara. Bukan gak ngalami apa-apa. Tapi pernah stres, depresi, pengen mati. Jadi kalau hari-hari kita mungkin lagi ngalami stres. Ini ada orang nabi besar yang pernah ngalami. Saudara. Petrus, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Murid Tuhan, penulis kitab Petrus. Pernah nyangkal Tuhan. Sampai 3 kali. Seorang pemberontak. Orang yang sombongnya luar biasa. Namanya Petrus. Paulus, dia pernah menganiaya dan setuju kalau orang Kristen dibunuh. Ini rasul yang luar biasa. Rahab, saudara. Siapa Rahab? Salah satu yang dicatat sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Siapa dia? Perempuan Sunda, pelacur. Saudara. Dia lakukan ini enggak 1-2 tahun. Saudara. Dia lakukan ini sebagai profesi. Saudara. Tapi dia jadi anak Tuhan. Dan hidupnya diubah. Bahkan jadi salah satu nenek moyangnya. Tuhan Yesus, saudara kasih itu. Jadi para tokoh Alkitab pun juga dicatat orang-orang yang punya masa lalu yang enggak oke-oke banget, saudara.
yang juga tidak baik, saudara. Tapi mereka pernah melakukan kesalahan dan dosa. Namun mereka menyadari kasih Tuhan, sanggup mengampuni, berkuasa menghapuskan dosa. Sehingga mereka bisa hidup dengan masa depan yang jauh lebih baik oleh karena Tuhan, oleh karena kuasa kasih Tuhan bagi mereka. Jadi alasan pertama mengapa kasih Tuhan luar biasa, karena kasih Tuhan itu berkuasa untuk mengampuni dan menghapuskan dosa, saudara. Lalu alasan yang kedua, mengapa kasih Tuhan itu berkuasa? Apa kuasa kasih Tuhan? Yaitu berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Hal kedua yang kita bisa pelajari tentang kuasa kasih Tuhan adalah kasih Tuhan berkuasa memulihkan hidup kita. Tidak cuma menerima kita, tidak cuma mengampuni hidup kita, tapi juga memulihkan kehidupan kita. Ini luar biasanya kasih Tuhan. Ya, menerima kita, mengampuni, menghapuskan dosa kita, tapi juga membuat Tuhan bekerja dengan aktif untuk mendatangkan pemulihan bagi hidup kita. Nah, pemulihan di sini artinya adalah hidup kita oleh Tuhan akan dibawa kembali kepada tujuan dan rencananya yang semula dalam hidup kita. Kalau kita melenceng, kita minta ampun, dia pulihkan, dibawa kembali, saudara. Masuk dalam kehendak dan rencananya Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak dari saudara mau hidupnya dipulihkan dan dibawa masuk kepada kehendak dan rencana Tuhan? Berapa banyak dari saudara mau hidupnya terima pemulihan, dibawa masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan? Oke, semua kita mau ya saudara. Lalu pertanyaan berikutnya, menurut Anda, bagaimana cara Tuhan dalam kasih-Nya, dalam kuasa kasih-Nya memulihkan hidup seseorang? Gimana caranya Tuhan memulihkan hidup seseorang? Kalau Anda menjawab diberkati dengan limpah, betul enggak? Betul? Ya betul juga, saudara. Kalau dikatakan diberi kesembuhan mujizat yang ajaib, betul? Betul juga, saudara. Kalau diberikan pertolongan yang luar biasa, betul? Betul, saudara. Diberikan penghiburan, bisa? Bisa juga, saudara. Diberi janji akan masa depan yang luar biasa, bisa? Bisa, saudara kasih tahu. Jadi hal-hal ini memang betul, saudara. Tuhan dengan kuasanya bisa memulihkan dengan diberkati berlimpah, diberikan kesembuhan, diberikan pertolongan, diberikan penghiburan, diberi janji akan masa depan, dan hal-hal ini tidak salah, saudara. Itu memang Alkitab mencatat demikian. Namun ada satu hal yang juga dapat dan seringkali Tuhan lakukan dalam kasih-Nya untuk mendatangkan pemulihan bagi anak-anaknya. Dan ini yang perlu kita ngerti. Kalau soal berkat, pemulihan dan segala macam kita semua ngerti, saudara. Tapi ada satu hal yang juga perlu kita ngerti, cara yang Tuhan pakai untuk memulihkan hidup kita. Yaitu kita lihat Hosea 6 ayat 1. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat ini berbicara dua kali tentang pemulihan dari Tuhan. Yaitu tentang menyembuhkan dan membalut luka umatnya. Ini bicara tentang pemulihan yang sempurna, pemulihan yang sungguh-sungguh Tuhan lakukan. Yaitu tidak cuma dibalut atau lukanya ditutupi, tetapi kemudian juga disembuhkan, saudara. Nah, yang menarik adalah cara yang dia lakukan sebelum pemulihan itu terjadi. Yaitu diapakan? Diterkam dan dipukul, saudara. Sebelum ada dibalut lukanya, disembuhkan, Tuhan lakukan apa? Diterkam dan dipukul. Apa artinya diterkam dan dipukul? Kalau Anda baca dalam terjemahan lain, kata menerkam itu juga diartikan dengan mencabik-cabik, saudara. Bukan cuma aum, bukan, tapi dicabik-cabik oleh Tuhan. Dan kata memukul itu juga diartikan dengan melukai. Jadi ternyata salah satu cara yang seringkali Tuhan pakai dalam kuasa kasih-Nya untuk mendatangkan pemulihan dalam diri umatnya, ya dalam kasih-Nya dia mengizinkan ada luka datang dalam hidup. Ada cabikan datang dalam hidup kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan dan terima pemulihan daripada Tuhan. Jadi cara Tuhan mendatangkan pemulihan memang bisa melalui hal-hal yang spektakuler. Tapi juga bisa melalui didikan dan luka yang diizinkan terjadi dalam hidup umatnya. Ya, jadi kalau Tuhan mengizinkan ada luka dalam hidup umatnya, itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi, saudara. Jadi sekali lagi Tuhan, kalau hari-hari ini ada dari kita yang sedang merasa seperti diizinkan masuk dalam hidup yang tidak mudah,
hati kita terluka, rasanya perasaan kita tercabik-cabik, saudara. Rencana kita gagal, kita marah, saudara. Kita terasa kecewa, saudara. Jangan cepat marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah salah satu hal yang Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan agar kita datang kepada Tuhan, mau melepaskan hal yang Tuhan tidak sukai, sehingga kemudian Tuhan bisa memberikan pemulihan yang sempurna bagi kehidupan kita. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, ini kuasa kasih Tuhan memberikan pemulihan bagi kita, memulihkan hidup kita. Iya, dengan cara yang spektakuler bisa, tapi juga bisa dengan cara-cara yang dengan mengizinkan hal yang seperti mendatangkan luka, tapi luka itu akhirnya mendatangkan kesembuhan buat kehidupan kita. Saudara kasih. Ya, saudara kasih Tuhan, contohnya seperti apa Pak kalau Anda tanya? Contohnya kayak apa? Contohnya seperti Petrus. Petrus itu adalah orang yang sangat sombong, saudara. Satu kali waktu Yesus mau diserahkan, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata Petrus berkata kepada Tuhan, aku tidak akan meninggalkan. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, aku berkata kepadamu, besok sebelum ayam berkokok, kamu sudah sangkal aku 3 kali. Yang bilang Yesus. Petrus berkata apa? Tuhan, sekalipun aku harus mati, hal itu tidak akan pernah terjadi. Ini orang sombongnya luar biasa. Yang ngomong Yesus itu harusnya sikapnya gimana? Besok kamu akan menyangkal aku, harusnya sikapnya gimana? Tuhan, benarkah itu akan terjadi? Ampuni aku Tuhan, tolong aku. Gimana caranya? Beri aku kemampuan supaya aku tidak menyangkal Engkau. Lah itu rendah hati. Petrus gimana? Alah Tuhan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Besoknya terjadi? Terjadi. Dan Alkitab mencatat Petrus keluar nangis terseduh-seduh, luka hati. Perasaannya tercabik-cabik, kesombongannya dihancurkan. Dan setelah Yesus bangkit, Petrus ketemu Tuhan Yesus lagi, sikapnya sudah beda. Dia berkata, Tuhan, aku enggak layak ketemu, tinggalkan aku orang berdosa. Itu pemulihan terjadi. Diizinnya gimana? Cabik-cabik perasaannya. Dilukai dulu, baru kemudian dipulihkan. Petrus berubah jadi Petrus yang dipulihkan, yang baru di dalam Tuhan. Ya, saya kasih satu ilustrasi, saudara. Saudara kasih Tuhan, semisal saudara di rumah ada satu mangkok atau barang keramik saudara jatuh dan pecah berkeping-keping, saudara. Apa yang Anda lakukan? Menyimpan pecahan keramiknya atau membuangnya, saudara? Siapa yang menyimpan pecahan keramik itu? Angkat tangan. Enggak ada. Saudara. Siapa yang membuang? Siapa yang enggak punya keramik deh? Ya mungkin enggak tahu, enggak punya keramik di rumah. Siapa yang menyimpan? Siapa yang membuang? Ya rata-rata gitu ya. Keramik pecah ya wis ya. Dibuang buat apa gitu? Dibuang, mungkin lebih baik ya akan membuang. Mengapa kok dibuang? Sampah, trash, garbage gitu ya. Sampah, buang aja saudara kasih tahu. Tapi saudara, tahukah saudara, membuang mangkok atau barang keramik yang pecah, itu satu hal yang bisa jadi tidak berlaku di negara Jepang, saudara. Bisa jadi tidak berlaku di negara Jepang. Kenapa? Karena di Jepang ada satu teknik turun-temurun yang disebut dengan kintsugi, saudara. Disebut dengan kintsugi. Ini adalah teknik seni tradisional Jepang yang bertujuan memperbaiki keramik yang pecah menjadi utuh lagi dengan menggunakan lem khusus namanya urushi, terbuat dari getah pohon tertentu, dan kemudian dilapisi dengan bubuk emas, saudara, atau perak atau platina. Seperti ini contohnya, saudara. Nah, pengerjaan kintsugi ini bisa memerlukan waktu sampai berbulan-bulan untuk menyatukan kembali pecahan-pecahan keramik tadi. Teknik kintsugi ini membuat mangkok yang pecah tadi menjadi utuh kembali dan kemudian tidak berhenti sampai diutuh. Tapi memberikan nilai tambah kepada mangkok itu, yaitu menjadikan mangkok tadi lebih kuat. Kenapa? Karena dilapis dengan, diikat dengan logam, saudara, dengan emas, saudara. Jadi menjadi lebih kuat karena ada campuran logam yang melekat, nilai seninya melonjak jadi tinggi, saudara.
Dan keunikannya naik, saudara. Karena apa? Motifnya pasti tidak ada kembarannya. Kan ini dari pecahan. Ya saudara kasih Tuhan. Dan juga nilai jualnya bisa naik menjadi berkali-kali lipat daripada harga keramiknya sebelum pecah, saudara. Karena ada nilai emas yang nempel di situ, saudara. Karena tadi lem urusi yang dipakai setelah ditempel itu disiram dengan serbuk emas murni, saudara. Sehingga harga mangkok tadi menjadi naik dengan berkali lipat, saudara. Saya ada videonya, tolong disetelkan kakak Aril. Kakak Aril. Kak Aril yang hari ini keren banget pakai batiknya GBI, saudara. Uhui, ya saudara. Nah ini secara singkat 30 detik, saudara. Nah, itu serbuk emasnya, saudara. Nah, itu sudah berkilau. Nah, itu emasnya, saudara. Ya, oke. Terima kasih Kak Aril. Nah, jadi kasih Tuhan, ini video ini teknik kintsugi ini, saudara, merupakan gambaran yang baik. Ketika Tuhan mengizinkan ada pecah dalam hidup, ada luka terjadi dalam hidup kita, ada cabikan terjadi dalam Tuhan. Kemudian itu membuat kita ketika dipulihkan oleh Tuhan, hidup kita jadi lebih baik. Ketika Tuhan memulihkan luka itu dengan kasih-Nya, hidup kita jadi lebih kenal Tuhan, jadi lebih sabar, jadi lebih beriman, jadi lebih kuat, saudara, jadi lebih indah, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Melalui luka-luka yang Tuhan izinkan terjadi, yang kemudian Dia pulihkan dengan kuasa kasih-Nya itu, saudara. Jadi kasih Tuhan itu berkuasa, saudara. Tidak hanya menghapuskan dosa kita, menghapuskan pelanggaran kita, tapi juga memulihkan hidup kita. Tentu bisa dengan cara-cara yang dahsyat, yang ajaib, tapi juga bisa dengan seperti kintsugi ini Dia kerjakan dalam hidup kita. Dibiarkan mengalami tantangan yang membuat luka, sakit, saudara. Tapi kemudian Dia pulihkan. Seperti kintsugi. Kata kintsugi, kin itu artinya emas, sugi itu artinya memperbaiki. Jadi kintsugi itu artinya memperbaiki dengan emas. Nah itu yang Tuhan lakukan. Waktu ada anak Tuhan yang luka, Dia pulihkan dengan emas. Sehingga setelah itu hidup kita jadi lebih indah di hadapannya. Nah saudara kasih Tuhan, satu lagi. Jadi saudara penutup, kasih Tuhan memang luar biasa. Kenapa? Karena kasih-Nya tidak bersyarat. Kedua, kasih-Nya berkuasa. Mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Dan berkuasa juga memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang Kau sediakan buat hidup kami. Engkau yang menerima kami apa adanya. Engkau yang mengampuni, menghapuskan dosa kami. Bahkan Engkau yang memulihkan kehidupan kami dengan cara-cara yang ajaib Tuhan. Dan kalau Engkau izinkan ada hal-hal yang membentuk, memproses hidup kami Tuhan, biar kami juga menyadari itu adalah salah satu kuasa kasih-Mu yang akan memulihkan kehidupan kami. Biar firman-Mu jadi rema buat kami semua, dan segala pujian syukur hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GPI Semarang Indah. Ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 15 Februari 2026 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore pukul 17 di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dalam ibadah raya onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus musik dan multimedia untuk mendukung salah satu program dari pengurus bidang ibadah dan kegiatan rohani sebagai berikut. Akan dibutuhkan 1 unit piano elektrik Roland sebesar 18 juta, dan layar LCD sebesar 6 juta, jadi totalnya 24 juta. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk dapat berpartisipasi, dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah disediakan. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung bersama kami dalam kegiatan Worship and Prayer yang kami adakan
setiap hari Jumat pukul 20 sampai 21 di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Lewat keseharian dalam doa, kita percaya bahwa revival pasti terjadi. Telah diterima persembahan dari NN untuk program dan kegiatan GBI Semarang Indah sebesar Rp1.700.000. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Ada tambahan pengumuman dari Youth, kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Valentine yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 pukul 4:30 sore di Aula Sekolah Minggu. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Ibu Mita Silviana. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code pastel pop atau warna-warna muda yang mencerah. Pada Youth Special ini kami mengadakan sesi tukar coklat. Cukup bawa coklat atau makanan rasa coklat apa aja dengan harga 10 sampai 15 ribu dan tidak perlu dibungkus. Untuk informasi lengkap dapat melihat pada Instagram kami Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Sebelum kita akan menerima doa berkat, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang untuk jemaat Tuhan bisa berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Hatimu di
kita sekali lagi datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami yang telah memberkati kami beribadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan curahkanlah berkat-Mu berlimpah atas hidup kami anak-anak-Mu. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani, Tuhan memberkati dan menuntun engkau sehingga tahun ini menjadi tahun kebangkitan dan terobosan yang luar biasa bagi hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin.